Hey Einstein, how do Wow, I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build your own workflow? Why? Welcome back to My Life in Holland bersama gue Cika. Di video kali ini gue mau share ke kalian mengenai cara dapet kerja sebagai software developer di luar negeri. Kalau kalian tinggal di luar Belanda, kalian bisa apply. Jadi beberapa dari subscribers gue ada yang nanya gimana sih cara dapet kerja sebagai software developer di Belanda. Makanya gue bikin video ini. Well, nggak cuma di Belanda, tapi di luar negeri ya. Jadi ini bisa kalian pakai buat apply di negara lain di Eropa, atau mungkin di Amerika, atau mungkin di negara lain yang kalian minati gitu loh. Karena pekerjaan seluruh dunia, nggak cuma Belanda doang. Gue bakal sangat dibutuhkan karena pekerjaan sebagai software developer
sekarang ini nih sangat dibutuhkan di seluruh dunia, nggak cuma Belanda doang. Gue bakal bocorin semua tips-tipsnya. Nah, sebelum kita mulai nih ke intinya, gue mau kasih tahu sedikit background gue dulu. Karena mungkin dari kalian ada yang baru lihat video gue ini, jadi kalian nggak tahu background gue, kenapa gue di Belanda. Well, gue di sini di Belanda kerja sebagai software developer. Khususnya gue fokusnya di front end developer. Nah, sebenarnya background pendidikan gue itu bukan IT, jauh dari teknik sama sekali. Jadi gue tuh S1 di Indonesia, S1 gue itu komunikasi di UI, di Universitas Indonesia, S2 gue di Belanda, jurusan Business Innovation di Breda, kota Breda, Belanda. Well, gak ada teknik-tekniknya sama sekali kan. Setelah gue lulus, waktu itu kebetulan gue ngobrol sama adik gue itu software developer juga, cuman dia emang basicnya S1-nya udah teknik gitu loh, udah computer science. Dia kuliah di Belanda. Nah, gue ngobrol-ngobrol lah sama dia. Dia tahu kalau gue tuh emang anaknya tertarik dengan teknologi. Emang dari kecil gue suka dengan teknologi. Dan kita ngobrol-ngobrol, terus adik gue kayak menginspirasi gue, kenapa nggak coba coding gitu loh. Kali aja suka gitu. Dan akhirnya gue cari tahu sendirilah di Google mengenai menjadi software developer tanpa basic, tanpa background IT, tanpa background teknik gitu. Dan ternyata di Eropa itu lagi gencar-gencar ya, lagi banyak-banyaknya. Akhirnya sampai gue ikut IT bootcamp di Amsterdam, dan teman-teman gue di bootcamp itu 90% tidak ada basic teknik. Jadi backgroundnya mirip-mirip kayak gue, ada yang dari bisnis, komunikasi, ada yang biologi lah, macem-macem. Dan mereka mau jadi software developer. Saat itu gue juga gratis, alhamdulillah, karena gue dapat beasiswa. Di Eropa itu lagi banyak support untuk women in tech. Jadi alhamdulillah banget waktu itu gue dapat gratis, dan itu sebagai batu loncatan gue untuk akhirnya menjadi software developer di Belanda, dan akhirnya dapat kerja sebagai front end developer. Itu background gue. Sebelum gue akhirnya dapat kerja, gue kira-kira gue nggak sampai setahun ya setelah gue ikut bootcamp, itu akhirnya gue dapet pekerjaan pertama gue sebagai front-end developer di salah satu startup di Rotterdam. Dan sekarang gue kerja di salah satu big company, bukan startup lagi, yang ada di Amsterdam. Udah lebih dari 2 tahun gue menggeluti, mungkin hampir 3 tahun ya, gue menggeluti pekerjaan sebagai front-end developer. Dan it works for me. Dan so far ini kayak the best decision ever yang pernah gue lakukan kayaknya. Jadi itu background gue, tidak ada teknik sama sekali. Jadi kalau kalian yang punya background teknik, bahkan itu demand-nya lebih tinggi lagi ya di Eropa. Banyak banget perusahaan yang membutuhkan software developer. Jadi peluang-peluangnya tuh besar kalau emang kalian bisa coding, kalian bisa programming. Itu benar-benar skill yang dibutuhkan. Jadi kalau kalian bisa programming dan kalian bisa bahasa Inggris, gue bisa jamin kalian kalau usaha terus-terusan tanpa menyerah, pasti bakal dapet sih menurut gue. Dan itu yang gue lakukan, gue apply ke banyak perusahaan ya. Apalagi buat gue lebih susah karena gue gak berasal dari background IT, jadi gue usahanya harus lebih besar. Everyone can do it. Kalau gue bisa jadi programmer, bahkan dari jurusan kuliah yang gak ada tekniknya sama sekali, kalian juga pasti bisa. What? Give my son allowance? No need. He makes his own monthly allowance by trading the forex. Software developer, backend developer, front-end developer, data scientist, DevOps, pekerjaan semacam itu, kalian bisa pakai tips yang bakal gue sebutkan di video ini nanti. Dan gue akan memberikan tips-tips berdasarkan pengalaman gue. Gue udah pengalaman jatuh bangun, banyak dramanya untuk cari kerja sebagai software developer. Dan gue harap tips-tips yang gue akan kasih nanti akan membantu kalian supaya nggak banyak pain-nya aja, nggak banyak drama-dramanya gitu. Jadi kalian bisa lebih cepat lagi dapat kerja sebagai software developer, terutama untuk kalian yang udah berpengalaman ya.
sebagai software developer itu lebih gampang lagi sih menurut gue kayaknya. Asal jangan patah semangat. Jadi pertama tentunya kalian harus update CV kalian. Di Belanda untuk CV itu to the point aja guys. Nggak perlu masukin di CV pengalaman organisasi kalian yang sejibun buat software developer. Karena ini kalian nge-apply pekerjaan sebagai software developer ya guys, bukan kayak direktur, manager, ataupun pekerjaan yang memerlukan organization skills gitu loh. Communication skills itu penting buat kalian sebagai software developer. Bahasa Inggris itu penting, tapi kalau untuk skill organisasi yang terlalu banyak itu nggak perlu kalian masukin. Oke? Kalian bisa googling CV yang oke buat software developer itu kayak gimana. Kalian kalau punya GitHub, Bitbucket, kalian punya project-project yang bisa diperlihatkan ke employer, mesti taruh GitHub link kalian itu di CV kalian. Terus portfolio, kalau kalian punya portfolio itu lebih bagus, cantumin link portfolio kalian, dan juga lebih bagus lagi kalau kalian ada motivation letter. Dan jangan lupa update LinkedIn kalian. Nah, selanjutnya gue mau kasih tahu website yang membantu gue mendapatkan pekerjaan di Belanda. Website ini itu membantu banget buat kalian dapat kerja lebih cepat di Belanda maupun di negara lain. Ada 3 website yang powerful banget buat gue saat gue dapat kerja sebagai software developer di Belanda. Dan 3 website ini gue taruh di kolom description box. Kalian bisa langsung klik linknya di bawah. Kalian bisa langsung ke websitenya. Yang pertama adalah Honeypot. Honeypot itu website semacam recruiter lah. Honeypot ini membantu kalian buat di-hire oleh company gitu. Jadi basically kalian login, terus kalian pasang profile kalian bakal dapet